Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Catur Jatmika. Kali ini akan membahas instrumen berikutnya, yaitu spektroskopi serapan atom atau yang sering kita singkat sebagai SSA. Spektroskopi serapan atom biasa diaplikasikan untuk analisis logam dalam berbagai matriks. Contohnya tanah, air, cairan biologi, ataupun sampel lain yang berpotensi tercemar logam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas prinsip kerja dan instrumentasi spektroskopi serapan atom. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prinsip kerja dan instrumentasi spektroskopi serapan atom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khususnya terkait dengan bagaimana fenomena spektroskopi serapan atom digunakan untuk analisis. Kemudian selanjutnya adalah komponen-komponen apa saja yang membentuk instrumen spektroskopi serapan atom. Untuk pendahuluannya, spektroskopi adalah bagian yang luas, terdiri dari beberapa subdisiplin yang dapat diklasifikasikan berdasarkan analit yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnet. Dapat dilihat pada video ini terdapat dua pembagian besar terkait dengan spektroskopi. Yang pertama itu adalah atomic spektroskopi, yang kedua adalah molekular spektroskopi. Nah, salah satu contoh untuk molekular spektroskopi adalah spektroskopi UV vis yang sudah kita bahas pada dua pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai spektroskopi serapan atom atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai Atomic Absorption Spectroscopy, disingkat sebagai AAS. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas kategori yang pertama. Nah, untuk prinsip spektroskopi serapan atom sendiri, yang pertama pada prinsipnya hampir sama dengan spektroskopi UV vis, yaitu memanfaatkan fenomena absorpsi. Absorpsi energi menyebabkan elektron pindah atau kita sebut tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Spektroskopi serapan atom ini adalah metode yang didasarkan pada absorpsi sinar pada panjang gelombang tertentu pada unsur yang teratomisasi yang akan menyebabkan terjadinya eksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Pada SSA ini, panjang gelombang sinar yang diserap tergantung pada tipe atom dan tingkat energi eksitasi. Jadi kalau misalkan tipe atomnya itu berbeda, maka panjang gelombang sinar yang diserap juga otomatis berbeda. Yang kedua, kalau misalkan tingkat energi eksitasinya itu berbeda, misalkan dari kulit dasar atau kita sebutnya adalah I0, E0, kemudian pindahnya ke E1, yang satu lagi pindahnya ke E2, itu akan memberikan atau menyerap panjang gelombang sinar yang berbeda. Selanjutnya, jumlah sinar yang diserap itu akan sebanding dengan jumlah atom yang terlewati oleh sinar tersebut. Dan pada akhirnya inilah yang dapat dikonversi menjadi konsentrasi sampel. Konsentrasi sampel diketahui dengan membandingkan dengan serapan standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Selanjutnya, rekan-rekan dapat lihat dalam video ini adalah berbagai jenis transisi yang mungkin terjadi ketika proses analisis atau proses fenomena pada spektroskopi serapan atom. Ya, dapat dilihat di sini diagram tingkat energi ya. Jadi salah satu contoh diagram tingkat energi untuk logam Pb ya, timbal. Di sini dapat diperhatikan transisi dari E0 atau keadaan ground state atau keadaan dasar ke E1 ya, ke kulit tingkat pertama, itu merupakan transisi yang paling sering digunakan untuk spektroskopi serapan atom. Nah, di sini pun tapi tidak menutup kemungkinan rekan-rekan juga bisa memilih panjang gelombang alternatif. Jadi diambil nanti transisi ke kulit yang lebih luarnya lagi. Nah, ini dapat digunakan tergantung pada sensitivitas pengukuran yang dibutuhkan. Berikut merupakan spektrum radiasi elektromagnet. Mungkin juga sudah sempat dibahas di bagian spektrofotometri UV bahwa yang namanya
sinar UV dan sinar visible itu adalah sebagian kecil dari kumpulan radiasi elektromagnet. Nah, di sini kita akan meng-highlight kembali bahwa spektroskopi serapan atom itu menggunakan radiasi atau sinar ultraviolet dan visible. Jadi pada prinsipnya sama dengan spektrofotometri UV vis. Nah, adapun hukum yang mendasari perhitungan atau analisis kuantitatif spektroskopi serapan atom itu juga sama, ya, yaitu adalah hukum Lambert-Beer. Ini menggambarkan hubungan antara absorpsi cahaya dengan konsentrasi unsur. Jumlah intensitas cahaya yang terabsorpsi akan sebanding dengan jumlah atom yang tereksitasi dari keadaan dasar. Eksitasi ini tentu saja terjadi dalam nyala api. Nah, rumusnya sendiri di sini adalah A sama dengan panjang gelombang dikalikan B. B-nya adalah ketebalan ketika melalui flame, ya, dan dinyatakan tetap untuk pengukuran. Dan C-nya sendiri ini adalah konsentrasi sampel. Kemudian kita masuk pada komponen atau instrumentasi dari spektroskopi serapan atom. Ketika diklasifikasikan, di sini ada 4 bagian besar komponen yang membentuk spektroskopi serapan atom. Yang pertama adalah lampu. Lampu ini berfungsi sebagai sumber radiasi yang mengemisikan cahaya yang sesuai dengan analit yang akan dianalisis. Yang kedua, ini adalah atomizer. Atomizer ini fungsinya adalah mengubah cairan menjadi atom bebas yang mengabsorpsi radiasi cahaya. Nah, di bagian atomizer ini ada nebulizer. Jadi beberapa pustaka itu mencantumkan atau memisahkan nebulizer dari atomizer. Fungsi dari nebulizer sendiri adalah membuat sampel dalam bentuk fine aerosol untuk diarahkan ke flame atau nyala api. Jadi sampel yang asalnya bentuknya cairan itu oleh nebulizer dibuat dalam bentuk aerosol, ya, untuk diarahkan ke flame. Selanjutnya adalah monokromator. Monokromator ini fungsinya adalah memilih sinar atau radiasi dengan panjang gelombang tertentu yang digunakan untuk pengukuran. Jadi setelah dilewatkan pada nyala api, baru nanti diseleksi oleh monokromator panjang gelombang sinar yang sesuai, baru akhirnya diarahkan ke detektor. Kemudian yang terakhir di sini detektor, itu fungsinya adalah mengukur cahaya terabsorpsi oleh sampel yang teratomisasi. Untuk lampu atau sumber radiasi, ya, pada dasarnya sumber radiasi utama pada spektroskopi serapan atom itu adalah hollow cathode lamp, ya. Walaupun pada beberapa sumber atau ada instrumen lain itu juga menggunakan jenis EDL, ya, electrode discharge lamp. Tapi mayoritas masih menggunakan hollow cathode lamp. Setiap lampu itu diperuntukkan untuk analisis unsur tertentu, ya, walaupun pada beberapa kasus satu jenis lampu itu mungkin bisa digunakan untuk beberapa analisis unsur. Namun pada umumnya satu jenis lampu itu hanya diperuntukkan untuk satu jenis unsur. Sehingga ini merupakan keterbatasan dari spektroskopi serapan atom sendiri. Atomisasi adalah proses perubahan sampel cairan menjadi atom bebas. Pada saat proses atomisasi terjadi proses sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah solution. Ini merupakan preparasi sampel. Sampelnya itu harus berada dalam bentuk larutan. Kemudian nebulization, tadi sudah dijelaskan, ya, akan terbentuk fine aerosol. Kemudian desolvation, ini akan terjadi proses evaporasi solvent sehingga terbentuk suatu nanopartikel kering. Selanjutnya akan terjadi evaporation, partikelnya diubah menjadi fasa gas. Kemudian baru dilanjutkan dengan atomization, yaitu pembuatan atom bebas terdisosiasi yang otomatis ini berada pada keadaan tingkat dasar. Selanjutnya baru setelah terkena oleh sinar, partikel ini akan tereksitasi, kemudian nanti mengalami ionisasi. Jadi atom bebas itu dikonversi menjadi ion. Nah, di sini tergantung dari kondisi nyala api dan potensial ionisasi analit dalam larutan. Nah, untuk proses atomisasi selanjutnya, di sini atom itu dapat mengabsorpsi sejumlah tertentu energi, ya. Ada energi panas dan energi radiasi cahaya, ya. Pada dasarnya kita fokus untuk spektroskopi serapan atom ini, energi yang diabsorpsi itu harus dihasilkan dari hasil absorpsi radiasi cahaya.
Nah, tingkat energi elektron itu dapat berubah. Atom dapat menyerap energi atau mengabsorpsi ataupun melepaskan energi, dalam kata lain emisi. Nah, ketika eksitasi itu transisi elektron, terjadi transisi elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi, ya. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa jenis atomizer yang digunakan. Yang pertama adalah flame atomizer, yang kedua adalah graphite furnace atomizer. Dalam flame atomizer, sampel dipreparasi dalam bentuk liquid dan dinebulisasi pada nyala api. Prinsip dasar teknik ini itu adalah proses atomisasinya terjadi pada nyala api. Nah, flame atomizer ini memiliki kelebihan seperti waktu analisisnya pendek, presisinya baik, mudah digunakan, dan relatif murah. Sedangkan kekurangannya sendiri, sensitivitasnya masih relatif rendah. Kemudian di sini membutuhkan flammable gas dan selalu otomatis akhirnya membutuhkan pengawasan dan analisisnya tidak dapat dilakukan pada konsentrasi tinggi. Untuk graphite furnace atomizer, mayoritas sampel ini perlu dibentuk dalam bentuk larutan, ya. Sebenarnya sama seperti flame atomizer. Nah, sampel ini disuntikan dalam graphite tube, kemudian dipanaskan secara elektrotermal dalam beberapa tahap agar terjadi atomisasi. Ya. Nah, untuk graphite furnace sendiri proses atomisasinya yang terjadi adalah drying, ashing, kemudian atomization. Kelebihan dari graphite furnace ini adalah sensitivitas tinggi, kemudian mengurangi volume sampel, memungkinkan ultra trace analysis, dan bisa dilakukan otomatisasi. Sedangkan kekurangannya di sini analisisnya lambat, kemudian presisinya tidak terlalu baik, lebih banyak interferensi, dan relatif mahal. Terdapat juga atomizer lainnya, yaitu hydrate generation technique, ya, pembentukan hidrida. Ini cocok untuk unsur yang membentuk volatil hidrida seperti arsen, selenium, ataupun ada juga di sini cold vapor technique, ya. Biasanya ini digunakan untuk spesifik untuk merkuri karena memiliki tekanan uap yang tinggi pada suhu kamar. Selanjutnya kita bahas mengenai monokromator. Monokromator ini berfungsi untuk memilih cahaya spesifik pada panjang gelombang tertentu yang diabsorpsi sampel. Cahaya dengan panjang gelombang lain itu tidak dilewatkan ke detektor. Hanya cahaya yang terpilih yang diarahkan menuju detektor. Nah, kemudian fungsi dari monokromator juga memisahkan atau menseleksi hamburan cahaya atau scattering light yang dihasilkan dari proses atomisasi. Nah, monokromator ini merupakan bagian utama dari sistem spektroskopi serapan atom. Selanjutnya kita masuk ke detektor. Detektor spektroskopi serapan atom yang paling banyak digunakan itu adalah photomultiplier tube atau kita singkat sebagai PMT. Nah, ini karena sensitivitasnya yang baik pada SSA. PMT ini mengubah cahaya menjadi signal elektronik sehingga intensitas cahaya dapat diukur. Sinar yang keluar dari monokromator akan menuju PMT dan mengenai fotodioda menghasilkan sinyal elektronik. Kemudian selanjutnya oleh dindon ini sinyal tersebut akan amplifikasi dan anoda akan menerima sinyal hasil amplifikasi tersebut. Demikianlah materi pembelajaran spektroskopi serapan atom dengan pokok bahasan prinsip kerja dan instrumentasi. Mengingatkan kembali, rekan-rekan jangan lupa untuk mengerjakan tugas pertemuan 3 dan ujian formatifnya. Rekan-rekan baru akan dianggap tuntas setelah mengerjakan ujian sumatif. Apabila ada pertanyaan, rekan-rekan dapat mengirimkannya melalui email yang tertera di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.